Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Sahabat Persis Jabar rahimakumullah. Alhamdulillah berkat inayah, iroda dan hidayahnya kita sudah memasuki bulan Zulhijjah dan insyaallah beberapa hari ke depan insyaallah kita akan menjelang perayaan hari besar kita, Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Sebagaimana kita maklumi bahwa ada sebuah ibadah yang sangat utama terkait dengan Idul Adha, yaitu ibadah kurban. Kurban menurut Imam Al-Jazairi dalam kitab Aisyarut Tafsir bermakna yaitu sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yuqaribu bihi abdu ilallah ma yataqarrabu bihi ilallah taala kasolati wa shadaqati. Kurban sebetulnya secara harfiah itu terambil dari kalimat qaruba, yaqrubu artinya dekat. Kemudian dibentuk ke wajan tafa'ala yatafa'alu. Taqarraba artinya mendekatkan diri. Maka kurban dimaknai oleh Imam Al-Jazairi bahwa ma yataqarrabu bihi ilallahi, apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kasolati, beliau menyebut salat pun pada hakikatnya adalah kurban, taqarrub kepada Allah. Wasadaqati, dan berbagai bentuk sedekah atau donasi. Sehingga kalau kita lihat pemaknaan kurban ini, berarti sejatinya setiap amal soleh itu adalah bersifat kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkait dengan ibadah penyembelihan hewan itu dikenal juga dengan udhiyah atau nahar. Sehingga dalam Al-Qur'an di surat Al-Kautsar Allah menyatakan fasoli ridobika wanhar. Hendaklah engkau Muhammad menegakkan sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Maknanya juga sama, yaitu wanhar lirabbika. Baik sholat maupun ibadah kurban hakikatnya harus dilandasi dengan keikhlasan, yaitu semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas dalam surat Al-An'am 162, Allah mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya sholatku, nusuk itulah ibadah kurban, pengorbananku, bahkan hidup dan matiku untuk Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Karena itu maka adab pertama yang disampaikan oleh saya secara pribadi, mengajak diri saya juga kepada kaum muslimin pada umumnya. Ketika kita melaksanakan kurban, perhatikanlah niat kita, luruskan niat kita. Karena tadi dua ayat itu menunjukkan bahwa kita harus benar-benar lirabbika, untuk Allah saja. Kurban yang kita laksanakan insya Allah beberapa kali ke depan harus benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena setiap ibadah kalau tidak dilandasi dengan ikhlas itu menjadi sia-sia. Yang kemudian faktor lain yang patut kita perhatikan ketika kita menyembelih kurban adalah kita mempersembahkan yang terbaik. Jangan sampai kurban kita hanya kurban asal-asalan. Dapon kalau bahasa Sunda. Dapon ngalaksanakeun tibatan henteu. Nah, filosofi ini sebetulnya dihindari. Kita ingin mempersembahkan kurban atau kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam sejarahnya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahkan mempersembahkan putra sematawayang saat itu, Nabiullah Ismail alaihissalam, yang didamba-dambakan beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun beliau mengharapkan punya keturunan. Ternyata ketika beliau dianugerahkan seorang anak mungil yang sangat cantik, sangat indah untuk ukuran bayi, sangat lucu. Tetapi ternyata ketika sudah mulai menginjak dewasa, justru Allah SWT ingin menguji keimanan Nabiullah Ibrahim AS, sekaligus juga menguji kecintaannya. Apakah lebih mencintai Allah atau kepada makhluknya? Nah, karena kecintaan Allah lah yang jadi motivasi, maka Nabiullah Ibrahim
mampu melampaui ujian tersebut. Walaupun pada akhirnya bukan Nabi Ismail yang disembelih, melainkan adalah seekor kibas. Pun demikian kita lihat awal mula pensyariatan kurban itu ternyata sejak zaman primordial lah, kalau orang menyatakan sejak zaman Nabi kita Adam alaihissalam, ayah manusia seluruhnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah mengatakan watlu alaihim naba abnai Adam bil haq id qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhir qala la aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin al-ayah. Hadirin sahabat Persis Jabar rahimakumullah, maka dari ayat itu bisa kita petik pelajaran bagaimana sebuah kurban yang disembahkan oleh dua putra Adam saat itu yang diuji, yang dikenal dengan Kabil dan Habil. Maka Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya taqabbalallahu min ahadihima, Allah menerima dari salah seorangnya itu Habil, sedangkan yang lainnya walan taqabbal min akhar, yang lainnya ditolak. Kenapa? Karena dalam sejarah dibuktikan bahwa Habil mempersembahkan kurban yang terbaik yang ia miliki, harta yang dia miliki yang terbaik itu yang disembahkan. Namun pada saat itu tanda-tanda diterimanya hewan kurban atau ibadah, bahasa sedikit Sunda nama tokcer, pada waktu itu juga sudah kelihatan adanya kilat dari langit yang menyambar kurban daripada Habil. Maka timbullah hasud, timbullah iri dengki dari saudaranya itu, sampailah aktulanak, dia mengatakan aku pasti membunuhmu. Tapi apa yang dijawab oleh Habil saudaranya itu? Beliau hanya menyatakan innama yataqabbalahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima kurban itu dan ibadah yang lainnya minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa saja. Makanya ikhwatu iman, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mantu Rasulullah SAW, sebagaimana dikutip oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, menyatakan kunu asyadda ihtimaman liqabul amal minkum minal amali. Jadilah kalian terhadap diterimanya amal itu lebih fokus, lebih diperhatikan, asyadda ihtimaman, ihtimam yang lebih kuat minal amali dibandingkan amal itu sendiri. Kaitan dengan ibadah kurban akan kita jelang, berarti ikhwatu iman, jangan sampai hanya sekedar kita melaksanakan program ibadah saja, tetapi bagian program ibadah itu layak diterima oleh Allah SWT, yaitu diantaranya adalah mempersembahkan yang terbaik minal muttaqin, karena ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi adab berikutnya yaitu kita mempersembahkan yang terbaik untuk Allah SWT. Yang ketiga, adab yang harus kita perhatikan, ini merujuk kepada salah satu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah telah menetapkan sifat ihsan, sifat berbuat baik ke atas segala perkara. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan faida qataltum fa ahsinul qitlata, ketika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang ihsan. Ya tentu saja yang maksud bunuh umpamanya kalau ada binatang yang membahayakan, bunuh. Tapi bunuh yang baik dengan cara yang ihsan maksudnya. Kalau ada tikus umpamanya di rumah, kalau mau kita usir, mau bunuh. Tapi jangan dianiaya tikus itu lalu dibakar, lalu kita menikmati tertawa-tertawa, itu tidak beradab ya. Tidak ada pri ketikusan. Faida dabahtum fahsinu dibhata, ketika kamu menyembelih, ketika kalian menyembelih maka berbuat ihsanlah dalam penyembelihan. Nah, inilah korelasi dengan adab ketiga kita, yaitu berbuat ihsan ketika kita menyembelih hewan kurban tersebut. Sampai Rasul mengatakan wa yuhidda ahadukum saprotahu, hendaklah salah seorang di antara kalian mempertajam alat penyembelihannya, pisaunya ya, atau goloknya, wal yulih hadabi hatahu, dan tenangkanlah
hewan yang disembelihnya itu. Makanya ada adab dalam penyembelihan kepada para panitia jami kurban, itu tolong kalaupun kita akan menyembelih seekor hewan yang besar seperti sapi umpamanya, dipelajari tekniknya supaya begitu ringan, karena ada teknik yang sudah dipelajari oleh beberapa asatid. Ternyata dengan teknik yang tepat itu hanya dengan seorang pun bisa jatuh hewan kurban itu tanpa direreang, bahasa Sunda namanya, sampai seolah-olah kita menganiaya hewan itu. Setelah itu juga kalau dalam posisi sudah siap disembelih, sembelih dengan satu tebasan gitu. Itu yang lebih sesuai sunnah, sehingga terputus 3 urat tersebut. Urat napas, urat makan, dan urat nadi terputus dengan satu tebasan. Nah, ini salah satu bentuk ihsan kepada binatang tersebut. Sampai kalau ada lokasi yang lebih luas, maka lebih baik si hewan kurban yang akan disembelih itu jangan dipertontonkan pada hewan yang lain yang sedang disembelih gitu. Itu tidak ihsan. Jadi kita berbuat baik itu dengan cara bagaimana kita memisahkan hewan yang disembelih dengan hewan yang akan disembelih. Itu salah satu contoh kita berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih. Ikhwatu iman, sahabat Persis Jabar rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini barangkali baru 3 hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan adab kita berkurban. Pertama, harus ikhlas secara niat. Yang kedua, harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah supaya Allah berkenan menerimanya. Dan yang ketiga, berbuat ihsanlah walaupun kepada hewan yang akan kita sembelih. Jangan kita sampai melaksanakan perbuatan sunnah tetapi dengan kaifiah yang tidak sunnah. Demikian, semoga ada guna manfaatnya. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikan. Alafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yahuzu bi aidina ila ma fi ghairil islami wa muslimin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.